Ini adalah tantangan yang tampak seperti mission impossible bagi timnas Indonesia. Bayangkan saja mendatangkan pemain grade S ke skuad Garuda, sementara ranking FIFA kita masih jauh di atas 100. Tapi apakah ini mungkin? Sekilas mungkin terdengar mustahil, tapi bukan berarti tidak mungkin kan? Seperti dalam film Mission Impossible, apa yang terlihat tidak mungkin itu justru berhasil diwujudkan. Dan inilah yang sedang diperjuangkan. PSSI, jajaran tim kepelatihan hingga tim scouting timnas bekerja keras dalam mewujudkan keinginan timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Awalnya banyak orang yang menganggap ini adalah impossible atau mustahil, tapi perlahan sekarang semua itu berubah jadi nyata. Mulai dari upaya asisten pelatih yang secara langsung memantau para pemain timnas, hingga pencarian bakat pemain-pemain diaspora atau keturunan yang bermain di liga-liga elit Eropa. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa saja pemain-pemain berbakat itu? Dan siapa yang berhasil dirayu oleh Patrick Kluivert untuk mengenakan jersey Garuda? Mari kita bahas semuanya hanya di video ini. Timnas Indonesia terus tancap gas dan berbenah memantapkan langkahnya. Langkah ini terlihat nyata dengan berbagai pergerakan, termasuk yang terbaru yang cukup menyita perhatian. Baru-baru ini asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor kembali menjadi sorotan. Ia tertangkap kamera hadir langsung di stadion untuk menyaksikan pertandingan antara Almere City melawan Heracles. Momen ini pun ramai diperbincangkan seperti yang terlihat di berbagai media sosial. Tujuannya jelas, Pastor datang untuk mengamati langsung performa Tom Haye, salah satu pemain diaspora andalan timnas. Pada laga itu, Tom tampil cukup baik meskipun harus menerima kartu kuning, dan Almere City mengalami kekalahan. Sayangnya, ia sempat terlihat pincang setelah ditackle keras oleh pemain Heracles. Semoga kondisinya baik-baik saja ya. Menariknya meskipun situasi tidak berpihak pada timnya, performa Tom tetap mendapatkan apresiasi. Berdasarkan data FotMob, ia memperoleh rating 7,2 yang tertinggi di antara rekan-rekannya. Selain Alex Pastor, asisten pelatih Danny Lanzat sebelumnya juga hadir untuk menyaksikan laga PEC Zwolle melawan PSV Eindhoven, di mana ia mengamati langsung performa Eliano Reinders. Pada laga tersebut, Eliano bermain selama 90 menit dan membantu timnya meraih kemenangan melawan tim pemuncak klasemen. Namun, dari penilaian FotMob, performa Eliano sebagai bek kanan dinilai belum maksimal, dengan rating 6,7. Meskipun begitu, ini adalah kabar baik untuk Eliano. Dengan bisa konsisten bermain reguler di tim, kami pikir ia akan mendapatkan tempat di timnas nanti di bawah asukan Patrick Kluivert. Menariknya, data dari Transfermarkt menunjukkan bahwa Eliano sebenarnya lebih produktif saat bermain sebagai gelandang serang atau sayap. Dengan posisi tersebut, potensinya untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi tim semakin terbuka lebar. Kini, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang juga seorang legenda Barcelona dan timnas Belanda akan menjalankan salah satu tugasnya untuk membujuk pemain keturunan untuk gabung timnas. Kita ketahui kini terdapat tim scouting timnas yang sedang berkeliling di Eropa. Dari informasi yang dibagikan oleh akun Instagram @GarudaOnSite, saat ini salah satu tim scouting timnas berada di Inggris, sementara tim lainnya tengah bertugas di Belanda. Lantas siapa sajakah para pemain grade S yang bisa dirayu Patrick Kluivert untuk bergabung dengan skuad Garuda? Miloan Manhoef. Kami pikir yang pertama adalah Miloan Manhoef, pemain sayap eksplosif yang saat ini bermain untuk Stoke City. Manhoef adalah pemain yang sangat dibutuhkan timnas saat ini, apalagi dengan filosofi Kluivert dengan total footballnya. Manhoef memiliki kecepatan luar biasa dan kemampuan dribble yang mumpuni. Ia bisa melakukan penetrasi ke pertahanan lawan dan seringkali menjadi ancaman nyata bagi lawannya. Selama karirnya, ia telah mencetak 33 gol dan 22 assist dari berbagai posisi. Yang paling sering adalah posisi sayap. Dan pada musim ini ia telah menorehkan 5 gol dan 2 assist dari 24 pertandingan.
Kluivert bisa saja membujuk Manhoef untuk bergabung timnas dan Kluivert bisa menjadi daya tarik bagi Manhoef untuk bergabung. Ian Maatsen. Kedua ada Ian Maatsen, bek kiri muda yang kini bermain untuk Aston Villa di Liga Inggris. Ia adalah salah satu pemain yang paling disorot oleh fans timnas. Memiliki darah Indonesia dari ibunya, Maatsen telah menunjukkan kualitasnya sebagai pemain modern dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang sama baiknya. Setelah berkarir di Akademi Chelsea dan menjalani masa peminjaman sukses di Burnley, Maatsen kini menjadi bagian penting dari skuad Aston Villa. Adanya Patrick Kluivert yang dikenal memiliki koneksi kuat dengan pemain-pemain muda Belanda bisa menjadi magnet untuk meyakinkan Maatsen agar memperkuat timnas Indonesia. Jika bergabung, Maatsen akan membawa pengalaman dari salah satu liga terbaik dunia, memberikan dimensi baru pada lini pertahanan Indonesia. Pascal Struijk. Selanjutnya ada Pascal Struijk, bek tengah yang kini memperkuat Leeds United, juga menjadi target potensial Patrick Kluivert untuk dirayu gabung timnas. Dengan tinggi badan 190 cm, Struijk dikenal sebagai bek yang tangguh dalam duel udara dan memiliki kemampuan distribusi bola yang baik. Ia telah membuktikan kemampuannya di EFL Championship setelah sebelumnya bermain di Premier League bersama Leeds. Struijk memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya. Dan meskipun pernah dipanggil ke skuad awal timnas Belanda, ia belum mendapatkan cap senior. Hal ini membuka peluang baginya untuk memilih membela timnas Indonesia. Kluivert dengan reputasi besarnya di sepak bola Belanda, semoga saja bisa menarik Pascal Struijk. Jenson Schild. Lalu Jenson Schild, bek muda Sunderland AFC, adalah salah satu nama yang sedang dipantau oleh tim scouting Patrick Kluivert. Schild yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya dikenal sebagai bek tengah modern dengan kemampuan membaca permainan yang baik. Setelah tampil konsisten di EFL Championship, Schild mulai menarik perhatian penggemar sepak bola di Indonesia. Kehadiran Patrick Kluivert memberikan peluang bagi Schild untuk menjadi bagian dari proyek besar timnas Indonesia. Dengan usianya yang masih muda, ia bisa menjadi investasi jangka panjang bagi lini pertahanan Indonesia. Selain mereka, kini PSSI juga tengah melakukan proses naturalisasi pemain keturunan Ole Roumanie dan Jerry De Wolf. Semua berkas Ole kabarnya sudah berada di DPR dan hanya tinggal mengambil sumpah saja. Sedangkan Jairo tengah dalam pemeriksaan berkas di PSSI. Di sisi lain, bagi yang mempertanyakan kapan timnas Indonesia akan memiliki Dirtek, nah untuk saat ini Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir telah memberikan sedikit bocoran. Melalui akun Instagram pribadinya, beliau membagikan kisi-kisi mengenai kriteria calon Direktur Teknik Timnas Indonesia dan bahkan mengisyaratkan waktu pengumumannya. Banyak yang pengen tahu nih Pak, perihal pencarian Dirtek Pak. Kita pengen tahu sih Pak, alasannya tertunda-tunda selama ini itu kenapa ya Pak? Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa figur pelatih yang juga punya track record dan hasil yang bagus. Jadi kita mesti cari figur yang benar-benar bisa dihormati dan juga mengerti bagaimana rencana sepak bola Indonesia ke depan. Dan yang sulit juga, kita mau kan Dirtek yang benar-benar full time tinggal di Indonesia. Ya, kita sempat ada nama 3 bulan yang lalu, tapi mudah-mudahan Februari ini bisa lah, akhir Februari kita bisa pastikan itu. Ya kembali, dia harus bisa
bertukar pikiran dengan pelatih senior, pelatih U23, U20, U17. Dia juga bisa mulai turun ke daerah, menyampaikan filosofi sepak bola Indonesia seperti apa ke depan. Memang kita sudah ada formulanya sebelum-sebelumnya, tapi kan kembali sepak bola berkembang. Ya, dan kita harus yakini memang negara yang punya filosofi sepak bola itu yang akan konsisten untuk bisa punya hasil yang baik secara kontinu. Harapan kita semua tentu saja apa yang dilakukan oleh PSSI dan jajarannya benar-benar untuk kebaikan Timnas Indonesia tanpa ada udang di balik batu atau kepentingan pribadi. Dengan kehadiran pelatih baru, asisten hingga direktur teknik yang segera diumumkan, ini adalah angin segar bagi Timnas Indonesia. Mimpi yang dulu terlihat impossible untuk bermain di Piala Dunia kini semakin nyata. Jadi mari dukung terus Timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.